Di sisi lain, pasangan suami istri yang pulang dari ladang melihat sepatu anak di depan pintu. Mereka merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi mereka segera masuk untuk mencari anaknya. Akhirnya mereka membongkar rumah tersebut. Namun, mereka tidak menemukan jejak anak laki-laki itu. Merasa anaknya hilang, istri itu langsung menangis. Namun, tuan tanah di sisi ini justru tertawa sambil mengangkat karung. Setelah melihat wajah menyeramkan tuan tanah, anak laki-laki itu kembali menangis ketakutan. Tuan tanah melihat anak laki-laki tidak mau bekerja sama. Dalam keadaannya yang gelisah, ia mulai membuat wajah lucu untuk menghibur anak laki-laki. Namun, itu tidak berhasil. Tuan tanah yang panik berusaha membuat anak laki-laki tertawa. Ia langsung mencengkeram wajah anak laki-laki. Akibatnya, anak laki-laki tersebut menangis semakin sedih. Dan pada saat itu, kesabaran tuan tanah sudah habis. Ia mengambil tongkat dan mulai memukul anak laki-laki. Sambil memukul, ia juga berusaha membuat anak laki-laki tertawa. Seketika, jeritan kesakitan anak laki-laki menggema di seluruh halaman. Pekerja anak laki-laki yang sedang menggembala sapi di luar mendengar hal itu. Langsung datang ke depan untuk menonton. Sementara itu, tuan tanah juga marah hingga tekanan darahnya mencapai 800. Kaki tangan tuan tanah segera maju untuk mengipasi tuan tanah agar lebih sejuk. Sementara itu, kaki tangan lainnya langsung memasukkan anak laki-laki ke dalam penjara bawah tanah. Keesokan harinya, seorang ksatria pengembara. Ketika melewati rumah anak laki-laki, ia tiba-tiba merasa haus. Ia berniat masuk untuk minum segelas air. Namun, ia menemukan sang nyonya rumah terus-menerus menangis. Ksatria bertanya padanya apa yang terjadi. Wanita itu menceritakan kepadanya tentang anak yang hilang. Ksatria setelah mendengar, menenangkan wanita itu. Dia segera pergi untuk membantunya mencarinya. Namun, ksatria tersesat di gunung besar. Dia bertanya kepada penggembala sapi bagaimana cara keluar dari gunung ini. Pekerja anak laki-laki dari rumah tuan tanah mendengar bahwa dia sedang mencari seorang anak laki-laki. Jadi dia menceritakan kepada ksatria tentang anak laki-laki yang diambil dari rumah tuan tanah. Keduanya membandingkan dan menemukan bahwa deskripsi tersebut adalah tentang anak laki-laki yang sama. Jadi, saat istirahat siang, pekerja anak laki-laki secara diam-diam membuka pintu untuk ksatria. Memungkinkan ksatria masuk rumah tuan tanah. Dengan cepat, setelah ksatria mengatasi dua kaki tangannya, dia pergi ke sisi tuan tanah dan memberinya pukulan keras. Melihat tuan tanah kehilangan kemampuan bergerak, pekerja mulai menuduh tuan tanah berkuasa secara sembarangan. Dia awalnya adalah seorang yatim piatu yang bergantung pada menggembala sapi. Setelah tuan tanah menyadarinya, dia tidak hanya mengambil sapinya, tapi juga memaksanya untuk bekerja secara gratis sebagai pekerja. Ksatria mendengarnya langsung mengikat tuan tanah. Mengikuti pekerja anak laki-laki, ia pergi ke penjara bawah tanah, merusak kunci dan menyelamatkan anak laki-laki dari penjara yang kotor dan bau busuk. Setelah itu, ksatria mengurung tuan tanah dan kaki tangannya bersama-sama di penjara bawah tanah yang dirancangnya untuk orang lain. Kemudian ia mengantarkan anak laki-laki ke rumahnya. Pasangan muda itu melihat anak yang hilang. Mereka segera mengucapkan terima kasih kepada ksatria atas budi yang menyelamatkan nyawa. Sejak saat itu, pengembala yang tidak punya tempat tinggal itu mengikuti ksatria dan menjadi seorang ksatria kecil. Senyum dari hati yang tulus anak laki-laki itu juga membuat keluarga bertiga itu menjalani kehidupan yang bahagia.